Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Nah, jadi dalam arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM (Read Only Memory) dan RAM yaitu Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Nah, pada arsitektur von Neumann ini atau mesin yang biasanya disebut dengan mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh Johann von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Kemudian prinsip dasar dari arsitektur von Neumann yaitu dinamai sesuai dengan ilmuwan komputer terkenal yaitu Johann von Neumann. Kemudian memisahkan memori dan unit pemrosesan CPU. Kemudian dia menggunakan model stored program di mana data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama. Nah, dalam arsitektur von Neumann ini memiliki karakteristik utama yaitu yang pertama memorinya bersatu, yaitu instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Kemudian menggunakan model storage program yaitu program disimpan dalam memori sebagai urutan instruksi yang dapat dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada prosesor sentral yaitu CPU yang bertugas membaca instruksi dari memori, mengeksekusi mereka dan menyimpan hasilnya kembali ke memori. Nah, di sini dalam arsitektur von Neumann memiliki beberapa komponen, bisa dilihat gambarnya, di mana di sini CPU adalah unit central processing, kemudian memori yaitu untuk menyimpan instruksi dan data, kemudian ada ALU, kemudian itu arithmetic logic unit, kemudian ada bus data yaitu memindahkan data antara CPU, memori, dan ALU. Kemudian selanjutnya ada siklus instruksi arsitektur von Neumann, bisa dilihat dari gambar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fetch. Fetch dalam di sini itu adalah CPU mengambil instruksi dari memori. Kemudian ada decode yaitu CPU mengkode instruksi. Kemudian ada execute yaitu CPU mengeksekusi instruksi. Kemudian ada store sendiri itu CPU menyimpan hasil instruksi di memori. Nah, contoh aplikasi arsitektur von Neumann itu ada komputer desktop, laptop, dan server. Nah, jadi arsitektur von Neumann ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu adanya fleksibilitas pengalamatan program dan data. Dan selanjutnya itu program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Kemudian arsitektur von Neumann juga memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Nah, untuk kekurangannya sendiri, arsitektur von Neumann juga memiliki bus tunggalnya itu sendiri sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Dan untuk bandwidth-nya, programnya harus sama dengan bandwidth data. Nah, jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Kemudian kekurangan yang selanjutnya itu ada prosesor von Neumann ini membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang arsitektur Harvard. Apa sih sebenarnya arsitektur Harvard itu? Nah, jadi arsitektur Harvard itu memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Nah, kedua memori tersebut dipisahkan. Arsitektur ini dinamai menurut Universitas Harvard, di mana ia pertama kali dikembangkan.
Ini adalah model arsitektur komputer yang lebih tua dari arsitektur von Neumann dan digunakan dalam berbagai jenis sistem tertanam. Itu digunakan dalam sistem terbenam dan mikrokontroler karena kecepatan eksekusi yang lebih cepat. Nah, untuk prinsip dasar dari arsitektur Harvard sendiri itu dinamai dari Universitas Harvard yang dimana sebagai tempat model ini dikembangkan. Kemudian ciri prinsip dasarnya itu dia memisahkan memori instruksi dan data seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian CPU itu memiliki jalur khusus untuk membaca instruksi dan jalur lainnya untuk membaca data. Untuk karakteristik utamanya itu yang pertama memorinya terpisah, di mana memisahkan memori untuk instruksi, program memori, dan data memori. Kemudian dual bus arsitektur, di mana CPU-nya itu memiliki jalur khusus untuk membaca instruksi dan jalur lainnya untuk membaca data. Untuk kecepatannya itu meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi karena instruksi dan data dapat diakses secara bersamaan. Kemudian komponen arsitektur Harvard itu di sini ada CPU, memori, terus memori data dan bus data. Di mana CPU sendiri itu untuk central processing ya untuk memprosesnya, kemudian memori instruksi itu untuk menyimpan instruksi yang digunakan user, kemudian ada memori data menyimpan data yang dimasukkan, bus data itu untuk memindahkan data antara CPU dan memori data. Kemudian cara kerja arsitektur Harvard itu tuh memorinya yang pertama untuk program dan data terpisah secara fisik pada jalur transmisinya. Kemudian semua instruksi data dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi, kecuali instruksi lompat jam yang dieksekusi dalam dua siklus ya. Terus kemudian ROM-nya itu dan data RAM-nya itu sementara terpisah. Nah, kemudian selama proses pembacaan dan penulisan RAM, instruksi berikutnya dibaca melalui bus yang lain. Kemudian bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Ini untuk detailnya bisa dilihat dari gambar. Kemudian keunggulan dari arsitektur Harvard itu bandwidth programnya itu tidak mesti sama dengan bandwidth data. Kemudian opcode dan operandnya itu dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Kemudian semua data di dalam program selebar 1 bit atau 8 bit sehingga instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat karena bus data yang digunakan dalam pembacaan program memiliki jalur 12, 14 atau 16 ya. Nah, kemudian memori program dan data yang terpisah. Jadi pada coupling total, memori program dan data dapat menjadi lebih banyak serta membuat mesin dapat mentransfer instruksi dan data secara simultan yang dapat mempertinggi performa. Kemudian karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri pada arsitektur Harvard itu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan mengakses data yang ada di ROM. Contoh aplikasinya itu kayak microcontroller dalam perangkat elektronik konsumen, terus sistem terbenam pada kendaraan, terus perangkat keras jaringan untuk routing dan switching. Ini beberapa perbedaan utama antara siklus instruksi Harvard dan von Neumann. Jadi kalau dari fiturnya, dari jumlah memori, kalau di Harvard yaitu 2, yaitu instruksi dan data, sedangkan di von Neumann itu cuma 1. Dan kemudian jumlah bus datanya kalau di Harvard itu ada 2, yaitu instruksi dan data, kalau di von Neumann juga 1. Nah, kalau akses memorinya itu kalau di Harvard cuma CPU, sedangkan kalau di von Neumann itu CPU dan perangkat yang lainnya. Kemudian untuk tahap fetch datanya, kalau di Harvard itu setelah dekode instruksi, nah kalau di von Neumann itu sebelum dekode instruksi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa arsitektur von Neumann dan Harvard adalah dua model arsitektur komputer yang berbeda dengan prinsip dasar yang unik. Nah, setiap arsitektur memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Nah, serta aplikasi yang cocok pemahaman tentang kedua arsitektur ini penting untuk pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak modern. Untuk siklus instruksinya, arsitektur Harvard ini lebih sederhana dan lebih cepat daripada siklus instruksi arsitektur von Neumann. Namun, arsitektur Harvard ini kurang fleksibel dan lebih kompleks daripada arsitektur von Neumann. Nah, selain itu, arsitektur von Neumann dan Harvard ini adalah arsitektur komputer yang berbeda dalam pembagian dan penggunaan memori. Untuk arsitektur von Neumann lebih efisien dalam penggunaan memori, sedangkan arsitektur Harvard lebih efisien dalam penggunaan bus. Nah, pilihan antara kedua arsitektur tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari komputer yang akan dibuat. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.